Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mereview pembelajaran kita yang telah berlalu. Semoga dengan adanya review ini kalian menjadi lebih paham ya. Simak video yang Ustazah sajikan berikut dengan sebaik mungkin. Siapkan buku catatan kalian. Oke, selamat menyaksikan. Materi yang akan kita review adalah mengenai interaksi antar ruang yang ada di Indonesia beserta pengaruhnya. Apa sih interaksi antar ruang itu? Sebelumnya kita pelajari ruang ya. Ruang adalah tempat yang ada di permukaan bumi yang menjadi tempat tinggal dan aktivitasnya manusia. Ruang itu memiliki ciri-ciri yang tidak sama loh teman-teman. Seperti contohnya adalah sebagai berikut. Interaksi antar ruang itu adalah hubungan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Syaratnya ada 3. Silahkan diperhatikan dengan baik. Adanya saling melengkapi, kemudian kemudahan akses dan kesempatan yang ada itu adalah faktor dari interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang terdapat berupa pergerakan orang, barang, maupun informasi. Salah satu ruang yang ada di dunia ini adalah negara kita, Indonesia. Posisi Indonesia itu sangat membawa pengaruh penting bagi kondisi alam maupun kondisi masyarakat yang ada di Indonesia, teman-teman. Indonesia dapat dilihat melalui peta. Peta adalah gambaran 2 dimensi dalam sebuah bidang datar. Peta mempunyai fungsi yang sangat banyak, yaitu menunjukkan lokasi, potensi, dan lain-lain. Peta punya syarat-syarat, yaitu dia harus punya skala, indeks, simbol, dan berbagai macam lainnya. Penting sekali kita dapat membaca informasi yang ada pada peta. Contohnya adalah berikut. Kita membaca letak astronomis Indonesia, yaitu pada lintang tersebut. Letak lintang juga membawa pengaruh besar bagi Indonesia. Yang pertama adalah terhadap iklim. Iklim Indonesia tropis dengan suhu yang relatif stabil. Kemudian, letak lintang yang kedua membawa pengaruh terhadap pembagian daerah waktu yang ada di Indonesia, yaitu WIB, WITA, dan WIB, masing-masing selisih 1 jam, serta membawa pengaruh terhadap persebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Kemudian ada letak geologis Indonesia, yaitu Indonesia diapit atau berada di antara 3 lempeng yang aktif bergerak, yang mana membawa pengaruh terhadap gempa bumi dan keberadaan gunung-gunung berapi di Indonesia. Contohnya adalah sebagai berikut. Banyaknya gunung api di Indonesia adalah salah satu pengaruh dari letak geologis Indonesia. Keberadaan gunung api tersebut tentunya membawa pengaruh positif dan negatif. Positifnya tanah kita subur, negatifnya bencana tentunya. Selain itu, keuntungannya adalah kita kaya sumber daya alam, tambang, minyak bumi, panas bumi, dan yang lainnya. Yang terakhir adalah letak geografis Indonesia. Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra. Hal itu tentunya membawa pengaruh besar, baik positif maupun negatif yang berupa tantangan. Positifnya kita menjadi jalur perdagangan dan pelayaran internasional yang membawa pengaruh besar terhadap perekonomian negara kita. Tantangannya adalah terhadap keamanan dan sosial budaya yang ada di Indonesia tentunya. Contohnya adalah masuknya budaya asing ke Indonesia, kemudian karena luas wilayah lautan kita yang sangat luas teman-teman,
maka kita menjadi sulit untuk memantau keamanan yang ada di wilayah perairan kita. Tentunya masih banyak lagi tantangan yang dihadapi Indonesia dengan kondisi geografis yang demikian. Keberadaan tersebut membawa pengaruh besar terhadap potensi yang ada di Indonesia. Potensi yang ada di Indonesia beragam. Hal itu membawa pengaruh bahwa masing-masing daerah harus saling berinteraksi untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya, sehingga tidak mungkin suatu daerah itu hanya mengandalkan wilayahnya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kita dapat membawa manfaat dari pembahasan kita hari ini. Sekian, apabila ada hal yang ditanyakan silahkan hubungi Ustazah. Oke, selamat mengerjakan aktivitas yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.